ini tim 15 bisa mempersiapkan anak-anak bersama. Seluruhnya siap gerak. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Satunya mengenai tentang lembaga-lembaga kewenangan dan infrastruktur pemerintahan yang ada di negara kita ini. Sebelum itu, mari kita bersyukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang begitu indah sehingga kita bisa berkumpul lagi di tempat ini, ya, seperti biasa menjalankan aktivitas kita sebagai pelajar dan Pak Guru sebagai pendidik, ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita bahas di materi sebelumnya mengenai tentang lembaga-lembaga pemerintahan, itu ada berapa lembaga-lembaga pemerintahan? Presiden, DPR, DPK, yang melantik dan memberhentikan presiden. Yang membuat undang-undang tugasnya siapa? Yaitu gambaran sedikit tentang materi yang sudah kita bahas di pekan sebelumnya. Hari ini apa yang kita bahas? Tata Ya, dengan ada tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum kita lanjut, aku rasa dulu kajian pada hari ini. Oke. Rahayu, Raya, Sarmila, Dea, Gita Afnesa, Nur Aisyah, Nurmila, Nia Ramadan Iksan, Zahrin, Putra Usman, Sugiono, Hamdan Syarif, Abdul Ghafur, Zikri, Farhan. Tiga, kemudian C, ya, tata kelola. Jadi untuk selanjutnya, mari simak video yang akan Pak Guru sampaikan dan Pak Guru tampilkan dalam slide yang di atas. Jadi ada beberapa poin-poin yang akan kita perhatikan. Jadi simak dan timbul beberapa problem yang akan kalian selesaikan, ya. Kemudian pada hari ini model pembelajaran yang kita gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Apa artinya? Yaitu kita akan memecahkan masalah yang ada, ya, masalah yang akan timbul nanti, maka materi yang akan kita simak bersama-sama. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Ya. Oke, jadi silakan diperhatikan. Political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Yang ketiga, unsur pokok sinergis. Yang pertama, unsur pemerintahan. Yang kedua, unsur swasta usaha. Yang ketiga, unsur warga masyarakat. Jadi untuk unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Untuk unsur swasta yang bergerak dalam pelayanan publik, yang unsur warga masyarakat atau stakeholders. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada stakeholders yang dipilih atau politisi dan pejabat yang diangkat. Contohnya mengadakan pertemuan atau rebut antara tokoh masyarakat, pejabat, birokrasi atau politisi. Yang kelima, lembaga pemerintahan dengan penduduk perkotaan dan penduduk pedesaan, contohnya memberikan izin bertempat tinggal kepada penduduk yang bekerja di perkotaan. Yang keenam, legislatif dan eksekutif, misalnya membahas RUU. Yang ketujuh, pemerintah nasional dengan lembaga internasional, contohnya kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Syarat tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Yang kedua, akuntabilitas publik, segala tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, hukum adanya peraturan perundangan yang mendukung. Yang keempat, sistem informasi untuk menjamin akses masyarakat terhadap segala kebijakan dan informasi.
mengetahui keputusan dan gerak pemerintah. Perkotaan yang kenal legislatif dan eksekutif, misalnya membahas RUU. Yang ketujuh, pemerintah nasional dengan lembaga internasional, contohnya kerjasama di segala bidang untuk kemajuan bangsa. Syarat tata kelola pemerintahan yang baik, yang pertama efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Yang kedua, akuntabilitas publik, segala tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Yang ketiga, hukum adanya peraturan perundangan yang mendukung. Yang keempat, sistem informasi untuk menjamin akses masyarakat terhadap segala kebijakan dan informasi. Yang kelima, transparansi. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui keputusan dan gerak pemerintah. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia sudah memiliki tata kelola pemerintah yang baik? Jadi kita akan simak video yang ada di lembaga negara yang terlibat korupsi. Yang terbaru, KPK menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka karena menerima suap. Berikut para pimpinan lembaga negara yang harus mendekam di balik penjara karena terlibat korupsi. Jadi para pimpinan lembaga negara yang jadi tersangka, yang pertama Setia Novanto, Ketua DPR 2014 sampai 2017, kasusnya adalah korupsi EKTP. Terus selanjutnya Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR 2014 sampai 2018, kasusnya menerima suap anggaran dan kebumen. Irman Gusman, Ketua DPD 2014 sampai 2016, kasusnya menerima suap impor gula. Pimpinan lembaga negara yang jadi tersangka selanjutnya adalah Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi 2013 sampai 2017, kasusnya adalah suap impor sapi. Jadi demikianlah beberapa salah satu kecil bentuk dari tata kelola pemerintahan yang ada di negara kita. Kira-kira apa penyebabnya kok sehingga mudah korupsi, nepotisme, dan korupsi itu salah satu bentuk pelanggaran-pelanggaran yang ada di negara kita. Oke, ya, silakan dengan durasi waktu ini maksimal presentasi waktunya. Harga tiket pesawat yang naik, tapi tahun 2020 akan didengar tiket pesawat turun karena konflik dan cerai dengan Sriwijaya Air. Mungkin sekian jawaban dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada sanggahan dari kelompok lain? Tidak ada, kalau tidak ada cukup. Ya, selanjutnya dari kelompok 5 berapa? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari apakah Indonesia sudah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik? Yaitu jawabannya seiring dengan berkembang. Perkenalkan, nama saya Putra, perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Kak Gila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah Indonesia sudah memiliki
tapi menurut kedua berita yang dipaparkan di atas tentang kasus korupsi yang dilakukan pemerintah, nyatanya banyak karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlaksana. Jelas ya? Ada yang bisa kan? Ya, beri aplaus untuk diri kalian sendiri. Jadi, jawaban yang disampaikan dari beberapa teman-teman tadi itu sudah sangat jelas ya. Jadi, gambaran atau bentuk kelola pemerintahan negara kita sejatinya sekarang sudah menuju yang lebih baik, salah satunya dalam bentuk transparansi dana yang diberikan setiap daerah, ya. Kemudian, ya itu pendapat boleh, ya hanya ada beberapa sisi yang mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan kita sekarang kurang baik karena masih ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para elit lembaga pemerintah yang ada di negara kita. Nah, ini tugas kita bersama kedepannya kira-kira bagaimana supaya tidak terjadi pelanggaran seperti ini. Nah, ini tugas kita sebagai anak bangsa penerus, belajar dari sekarang, tanamkan kejujuran agar pada saat penerapan pemerintahan yang ada kalian bisa menerapkan atau menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar, ya. Karena itu banyak orang miskin di negara kita karena disebabkan para petinggi yang menyalahgunakan kewenangan yang ada. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada. Siap. Dari kesimpulan yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada dapat dicermati, di rumah dibaca kembali, agar pada saat pertemuan selanjutnya ketika ada pertanyaan yang sama kalian bisa menjawab dengan benar. Oke, jadi untuk hari ini Pak Guru rasa cukup. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi salam sebesar. Nanti di pembelajaran silakan. Sudah disiapkan. Sudah kita mengajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.